Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana ibu-ibu masih semangat pada hari ini di hari yang ke nah, semangat ya. Masih Pak, tapi Pokoknya sudah sedikit kendor. Mbak. Semangat, Pak. harus semangat karena ini adalah suatu program yang mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan tentang prinsip penyusunan modul ajar. Sebelum kita mulai, saya minta bantuannya Bu Sila untuk membacakan doa. Kepada Bu Sila, saya persilakan. Siap, Pak. Ayo Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini, asyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla mauti, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, hawin alaina sakaratil maut, an najatan minan nar, al-afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin. Amin. Terima kasih doanya dari Ibu Sela tadi, mudah-mudahan. Baik, untuk ice breaking silakan dipimpin oleh Bu Nurhayati. Silakan. Sebelum kita ke pelatihan ya Pak, mari kita ice breaking dulu. Di sini saya akan memperkenalkan anggota tubuh serta fungsinya ya Bapak Ibu. Tapi harus dilakukan ya Bapak Ibu ya. Sumpah begini, saya menunjukkan mata sumpah. Ini namanya apa? Ibu harus menjawabnya ya Ibu. Tapi dilakukan ya Ibu ya. Ditunjuk namanya ya Bu. Enggak, Langsung iya nanti ditunjuk. ditunjuk. Bersamaan apa? Bersamaan aja Bu, bersamaan Ya, aja. bersamaan dan anggotanya sedikit. Contohnya dulu, contoh dulu. Contohnya Bu. Contohnya begini, seumpama saya nunjuk hidung ya, ini namanya apa? Ibu menjawab. Ini namanya hidung. Apa guna hidung sayang? Hidung untuk menyium. Nah, begitu. Ya. Bisa mengerti, Ibu? Siap. Mulai lagi. Iya. Bisa. Ini namanya apa? Ini namanya mata. Mata apa gunanya sayang? Mata untuk melihat. Ini namanya apa? Ini namanya hidung. Namanya hidung. Hidung untuk apa sayang? Hidung untuk mencium. Gitu aja speaking pada malam ini ya Pak Agus ya. Kita pasrahkan kembali ke Pak Agus. Menambah. Terima kasih Bu Nur tadi sudah memberikan ice breaking. Wah, ini nampaknya adalah kita tetap pada sinyal. Jadi semua peserta sudah tidak terlihat. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang prinsip penyusunan modul ajar. Karena keterbatasan waktu, seandainya nanti masih ada sesuatu yang akan ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya WA boleh, atau bisa kalau ketemu boleh. Saya tampilkan slide dulu.
Berikan slide dulu. Bentar. Berikan slide dulu. Inilah PowerPoint saya ini. Dan Bapak lagi dulu ya. Saya tutup dulu. Biar tidak kelihatan. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar tentang modul ajar, prinsip penyusunannya, prinsip penyusunan belajar bagaimana belajar itu sendiri. Bisa terlihat Bapak Ibu ya? Bisa Pak, Jadi bagus. ya, Bisa prinsip coba kecil bagus. prinsip penyusunan modul ajar. Jadi sebelum kita ke prinsipnya, kita harus tahu dulu apa itu modul ajar. Jadi modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajar dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi sasarannya adalah bagaimana kita mencetak profil pelajar Pancasila. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan pada jangka panjang. Jadi ini tujuannya pada jangka panjang kita akan melahirkan profil pemuda Pancasila yang tadinya dibilang itu tadi. Selanjutnya guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi selama ini ya bisa kita tahu sendiri bahwa agar pelajaran ini lebih bermakna kita harus mengkonsep modul itu sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa betah belajar dan selalu ingin belajar. Selanjutnya, bagaimana prinsipnya? Prinsip yang prinsip penyusunan modul ajar ini. Jadi prinsip penyusunan model ajar ini harus kita melalui tahapan. Ini harus kita memperhitungkan yang pertama karakteristik, kompetensi, minat peserta didik di setiap fase. Jadi minat didik di setiap fase itu berbeda. Ya. Jadi memang kadang-kala juga anak-anak kembangannya juga beda-beda. Ada yang anak sudah kelas 5 tapi sebenarnya masih main dengan kelas 1. Jadi ini harus disesuaikan dengan karakteristik anak yang kita ajar. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman, variasi jarak atau gap antar tingkat kompetisi, tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Artinya di setiap fase ada gap memang antara memang ada anak yang memang dasarnya pandai dan ada tingkat pemahamannya dia cepat. Kemudian ada juga anak yang fasenya lambat, jika dia untuk memahami harus kita menggunakan berbagai macam cara agar. Kemudian yang kedua, ayat selanjutnya melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Jadi siswa kita ini unik sebenarnya. Mereka sebenarnya bisa, hanya saja tergantung kita bagaimana mengarahkannya. Jadi seperti filosofi Ki Hajar, jangan memaksakan padi untuk tumbuh jagung. Jadi biarkan dia padi menjadi padi dan. Oke, Pak.
Baik, Bapak Ibu sudah terlihat lagi ya, jelas ya. Ya. Iya Pak. Jadi prinsip Jelas. penyusunan ya, prinsip penyusunan modul ajar itu ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Yang pertama itu adalah esensial. Apa itu esensial? Jadi pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar lintas disiplin. Artinya berisi dari saripati dari setiap mata pelajaran. Melalui pengalaman belajar antar disiplin. Jadi kita ajarkan berbagai inti dari beberapa disiplin ilmu melalui pengalaman belajar yang menarik. Ini yang harus dimiliki oleh modul ajar itu. Kemudian selanjutnya menarik, bermakna dan menantang. Jadi memang ini adalah dunia anak-anak. Menarik dulu bagi mereka, kemudian nanti bermakna bagi mereka. Kemudian mereka akan merasa tertantang untuk melakukan hal-hal yang baru atau mencari pengetahuan yang baru. Jadi menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah. Jadi tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu rumit. Mereka akan merasa tertantang untuk mencoba hal-hal yang baru atau pengetahuan yang baru. Selanjutnya relevan dan kontekstual. Artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang sifat-sifat air, jadi untuk hari ini kita mungkin belajar bagaimana air itu bisa berubah wujud. Jadi ada korelasi antara pelajaran yang sebelumnya ke pelajaran yang akan datang. Dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik. Jadi bisa disesuaikan. Selanjutnya itu berkesinambungan. Jadi berkesinambungan artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar dari peserta didik itu sendiri. Jadi peserta didik itu memiliki masa waktu dari anak-anak beranjak ke pradewasa, praremaja, masuk ke remaja itu ada alur kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase belajar mereka. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bagaimana prosedurnya? Prosedur penyusunan modul ajar itu pada saat kita mengembangkan modul ajar, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan guru, peserta didik, dan satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah, serta sesuaikan dengan kemampuan serta kreativitas guru. Jadi artinya kita harus mengetahui kondisi siswa kita dulu, kebutuhan mereka, yang disesuaikan dengan latar belakang mereka dan juga disesuaikan dengan sarana dan prasarana di sekolah. Baru kita sesuaikan dengan kemampuan kita dalam berkreativitas. Kita bisa mengajar dengan alat seadanya, bisa menggunakan IT juga boleh. Jadi apapun yang jangan jadi penghalang kita guru. Kemudian prosedur yang kedua, tentukan alur pembelajaran yang akan dikembangkan belajar. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat alur tujuan pembelajaran itu kita tuangkan dalam modul ajar sehingga pembelajaran akan terasa mengasihkan bagi anak. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Laksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul yang sudah disesuaikan dengan kondisi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Nusantara atau pelajar Pancasila. Jadi guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam profil pembelajaran. Misal gotong royong,
bekerja mandiri, uh, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, atau yang mengandung kepada Ketuhanan. ketuhanan yang silakan di arat. Kalau saya menggunakan bahasa musik di aransemen sendiri, kalau menggunakan bahasa orang memasak diracik sendiri sedemikian rupa sehingga nantinya akan tercipta eh, suatu suatu ini yang bisa kita tunjukkan kepada siswa kita sehingga mereka tertarik untuk selalu belajar dan belajar, dan belajar bukan lagi suatu hal yang membosankan bagi mereka. Kemudian susun model ajar sesuai dengan komponen yang tersedia. Ini artinya setelah komponen inti dibuat, guru dapat memilih komponen-komponen yang sesuai dengan komponen pembelajaran. Bisa dengan diskusi, kemudian bisa dengan tanya jawab dan segala macam seperti itu. Sampai di sini dipahami kira-kira Ibu. Insya Allah bisa, Pak. Ya, yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut. Dari rangkaian yang kita laksanakan tadi itu, kita evaluasi. Kita evaluasi di mana letak kekurangan kita mengajar, di mana letak kesalahan kita mengajar yang kira-kira yang kita sampaikan tidak bisa diserap oleh siswa. Sekiranya bisa, kita lanjutkan dengan mengembangkan model ajar kita. Kalau sekiranya tidak, kita harus mengevaluasi diri, jadi artinya memperbaiki. Jika memang semua sudah oke, laksanakan tindak lanjut yang sekiranya membuat kita bisa tetap berkreasi lagi dalam mengajar. Jadi setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar ini dan tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya. Ini yang dimaksud saya tadi. Baik, Ibu-ibu, sebagai penutup yang perlu diingat, materi ini hanya sebagai petunjuk praktis bagi guru, sekolah atau stakeholder dalam mengembangkan model ajar ini. Boleh ditambah sesuai dengan kreasi ibu-ibu nanti di lapangan. Kemudian yang kedua, guru, sekolah atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Jadi bukan hasil, tapi konsep dan prosedur. Konsep, prinsip, dan prosedur, bukan hasil. Sekali lagi bukan hasil. Karena kita harus belajar menghargai proses dan prosedur. Yang keempat, materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, termasuk juga kemampuan guru dieksplor sedemikian rupa sehingga masyarakat di sekitar sekolah peserta didik itu dapat merasakan adanya yang perubahan luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih sudah menikmati tujuan yang saya berikan, walaupun ya anggaplah seadanya. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya berikan pada hari ini, pada saat ini. Barangkali ada pertanyaan yang akan ditanyakan, silakan. Saya, Pak. Monggo silakan Ibu. Ya. Saya ingin belajar ya sama Pak Agus, yang saya anggap lebih kompeten mungkin. Nah, semoga bisa ya sesuai tadi yang sudah Bapak paparkan tentang modul ajar disusun sesuai fase dan tahapan anak didik. Pada pembelajaran mungkin materi pertama, kalau disesuaikan dengan fase dan tahapan, kita pada materi pertama itu memberikan evaluasi ke anak berupa soal yang sama mungkin ya. Terus
tidak menutup kemungkinan pada setiap fase itu potensi anak akan berbeda, Pak. Ada yang menonjol, ada yang kurang. Yang saya tanyakan di sini, setelah mengetahui prosesnya, bahwa ada anak yang bisa mengikuti dan tidak, upaya apa seorang pendidik itu untuk anak didiknya dari masing-masing itu yang menonjol maupun yang tidak, upaya apa yang nanti akan dilakukan sebagai tindak lanjut gitu, Bapak. Oke, Paham, Bapak? Ya, paham. terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya menarik dan sangat ini luar biasa. Yang pertama, bukan kita bermaksud menafikan, tetapi bagi anak yang pemahamannya sudah di atas rata-rata, Bu, ini cukup kita beri arahan dan jalan mereka sudah paham. Saya kira seperti itu. Tetapi yang membutuhkan perlakuan khusus adalah bagi siswa kita, anak kita yang memiliki kemampuan berpikirnya kurang. Nah, ini yang harus kita beri. Bukan kita menafikan yang lebih, tetapi yang lebih diutamakan adalah yang masih kurang bisa kita konsultasikan dengan guru fase yang sebelumnya, penanganannya bagaimana, atau dengan konselor dari guru BK atau dengan pihak luar yang bisa membantu. Sekiranya kita tidak mampu, tapi sekiranya kita mampu, saya yakin kita banyak cara, Bu. Kita bisa mengeksplor apa yang kita butuh. Contoh misal, ada anak yang memang pada saat pembelajaran matematika dia cukup melihat ke papan bahwa 5 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Dia sudah paham. Tetapi ada anak yang walaupun sampai habis spidol 1 untuk memberi pengertian bahwa 25 itu berasal dari 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 itu tidak paham. Jadi caranya kita bawa dia keluar. Kamu ambil batu 25. Susun itu menjadi 5. Berapa jumlahnya? 25. Nah, 5 itu berasal dari ini ditambah ini disatukan menjadi 2. Baru dia paham dan dia baru harus memakai benda yang konkret ya, Pak, untuk pemahaman mereka. Jadi Agar mereka lebih dia paham. lihat, iya, ini salah satu contoh mengeksplor diri, Bu, Facebook. Iya. Ada juga anak-anak juga yang belum mengerti, begitu juga belum mengerti, tapi cukup dibandingkan dengan cara permainan mereka. Contoh kalau di Madura kita main apa itu yang semacam gambar itu yang dikocok. Jadi saya punya 5, kamu punya 5 ini. Nah, ini yang harus kamu bayar 5 orang ini semua menang, harus kamu bayar. Berapa jumlahnya kamu bayar? Iya, Ternyata dia menarik. lebih paham seperti itu. Mungkin sementara itu, Bu, dari saya. Jadi Ya. kalau kurang puas karena keterbatasan waktu, kita bisa sharing per WA Iya. saja. Iya. Enggak, Pak, cukup jelas bagi saya dan itu sangat menarik. Semoga saya nanti bisa menerapkan di dalam pembelajaran saya sendiri. Terima kasih, Bapak. Iya. Mungkin ada dari yang lain, Galvia mungkin atau Bunur. Sudah cukup jelas Bapak, uraian Bapak sangat jelas. Saya sudah punya gambaran. Dari Terima Bunur, kasih. Bunur barangkali. Ibu Nur ini kayaknya mau nanya. Sebenarnya ini saya tidak mau nanya Pak, cuma sharing pendapat. Kan kita di sini ya, peserta murid itu kan kemampuannya berbeda-beda ya Bapak ya. Betul. Ada yang berkemampuan tinggi, sedang, rendah. Sedangkan di sekolah saya ini Bapak sering menjumpai anak-anak yang berkemampuan rendah. Kadang saya di sini kesulitan untuk memberikan atau menjelaskan materi itu. Mungkin Bapak punya pengalaman bagaimana caranya gitu loh Pak. Cara biar saya bisa memperbaiki dalam proses mengajar saya. Demikian Bapak Agus. Terima kasih. Baik, Bu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi itu bukan hanya sekedar pepatah, Bu, tapi memang benar. Jadi tidak ada anak-anak yang tidak bisa. Sebenarnya bisa, kecuali genetik. Kalau normal itu bisa. Jadi kita harus kenali dulu latar belakang siswa kita.
apakah dia dibesarkan dengan kondisi yang bagaimana atau di pendidikan yang bagaimana. Karena saya juga guru pulau, Bu, saya tahu memang di pulau ini memang agak ada membutuhkan perlakuan khusus, terutama dalam memperlakukan anak. Dalam artian kita harus merangkul mereka, karena mereka dalam tanda kutip memang sepertinya kurang kasih sayang. Karena satu nyata itu sering ditinggal oleh orang tuanya, entah itu melaut, entah itu dia merantau dan segala macam. Memang dia mencari kasih sayang keluar. Jadi karenanya, jadi khusus anak pulau ini memang sentuhan pertamanya adalah rasa sayang dulu pada. Jadi setelah mereka menemukan orang tua kedua, kita sebagai orang tua kedua, baru dia akan menceritakan apa yang sebenarnya ingin mereka inginkan seperti itu. Jadi dari jawaban itulah kita akan bisa mencari sela-sela di mana kita harus masuk untuk memberikan pendidikan itu. Mungkin itu, Bu Nur. Sementara untuk saya melakukan itu. Sementara. Oh iya. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih atas waktu mendengarkannya. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ini masih kurang puas lah. Ibarat orang makan masih kurang kenyang. Tetapi saya memberikan jaminan jika memang nanti butuh sharing per WA, saya siap kok. Asalkan ya tidak membahas ke yang lain-lain, melebar ke yang lain-lain. Itu baik. Sebelum saya tutup pertemuan kita kali ini, saya minta kepada Bu, atau saya pimpin sendiri karena marilah kita tutup pertemuan kita pada saat ini dengan bacaan halalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, semoga bermanfaat. Selamat bertugas di tempat tugas masing-masing, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.